Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak Al-Ghofar? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Ariyat, Allahu Akbar. Oke anak-anakku, alhamdulillah kita telah mencapai tema 6C, tokoh dan penemuan. Tema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Anak-anakku, listrik memegang peranan yang amat penting dalam kehidupan kita. Energi listrik yang menghidupkan peralatan elektronik dapat dihasilkan dari pembangkit listrik ataupun dari elemen listrik. Salah satu contoh elemen listrik adalah baterai. Baterai bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu baterai sekali pakai dan baterai yang dapat diisi ulang. Nah, di sini ada contoh baterai yang bisa diisi ulang dan ada contoh baterai yang sekali pakai. Nah, tahukah kamu, baterai pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta atau biasa dikenal dengan Alessandro Volta. Nah, kalian carilah 10 alat-alat rumah tangga yang memakai baterai. Di sini Bunda Dada sudah kasih contoh permainan yang memakai baterai, yaitu mobil-mobilan Tamiya, mobil-mobilan remote biasanya memakai baterai yang bisa diisi ulang. Ada di sini remote TV. Nah, ini menggunakan baterai. Nah, menjelaskan sikap bertanggung jawab terhadap hak. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab berarti perbuatan sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Nah, di sini ada sebuah teks tanggung jawab terhadap kebersihan meja belajar. Ayah membelikan Nina sebuah meja belajar. Meja belajar tersebut juga dilengkapi dengan lampu yang membantu Nina saat belajar di rumah. Nina meletakkan alat tulisnya di atas meja. Setiap malam, Nina menggunakan meja belajar tersebut untuk belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah. Meja belajar tersebut merupakan salah satu hak yang Nina peroleh dari orang tuanya. Nina memperoleh hak mendapatkan fasilitas untuk belajar. Nina pun bertanggung jawab merawat hak yang diperolehnya. Setiap selesai belajar, Nina merapikan meja belajarnya. Tak lupa, Nina juga mematikan lampu belajarnya saat sudah tidak digunakan. Nina sangat senang mendapatkan meja belajar. Meskipun hal tersebut merupakan hak yang semestinya ia peroleh, Nina juga bertanggung jawab untuk merawat meja belajar tersebut. Nah, di sini si Nina sudah melakukan tanggung jawab terhadap haknya. Haknya apa? Yaitu dia mendapatkan meja belajar untuk belajar. Nah, tanggung jawabnya apa? Dia selalu merapihkan meja belajar tersebut selesai belajar. Nah, dia juga mendapatkan hak lampu penerangan untuk belajar. Nah, tanggung jawab terhadap lampu tersebut ketika sudah tidak dipakai lagi, dia akan mematikannya. Nah, manfaat tanggung jawab terhadap hak yang kamu peroleh, yang pertama, dihargai oleh orang lain. Yang kedua, jarang melakukan kesalahan. Yang ketiga, dapat dipercaya. Keempat, meningkatkan peluang kesuksesan. Kelima, hasil kerja yang dikerjakan lebih memuaskan. Nah, itu adalah manfaat jika kita selalu bertanggung jawab terhadap hak yang kita peroleh. Nah, akibat tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap hak, misalnya kita mendapatkan meja belajar, ketika kita selesai belajar kita tidak merapihkannya, apa aja nih yang kita dapat? Kita tidak dihargai oleh orang lain, selalu melakukan kesalahan. Yang ketiga, tidak dapat dipercaya. Yang keempat, kita menjadi pribadi yang pemalas. Oke, kalian kerjakan ya halaman 24. Kalian pasti mendapatkan hak di rumah berupa benda-benda. Nah, kalian tulis
juga wujud tanggung jawabmu terhadap benda yang kamu peroleh, serta manfaat yang kamu peroleh dari tanggung jawab terhadap hak yang kamu dapat. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang teks eksplanasi, yaitu teks yang berisi tentang ilmu pengetahuan atau sains. Nah, teks eksplanasi sendiri pengertiannya itu teks yang berisi tentang proses mengapa, bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi antara lain strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta juga interpretasi. Yang kedua, ciri-cirinya informasi yang dimuat itu berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah. Contohnya seperti sains. Nah, 4, sifatnya itu informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi dia menginformasikan saja. Nah, bacalah teks eksplanasi halaman 22, baterai si kecil penghasil aliran listrik, dan halaman 32, James Watt dan mesin uap. Kemudian kamu tentukan bagian-bagian teksnya. Masih ingat kan? Bagian-bagian teks eksplanasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama merupakan pernyataan umum. Yang kedua yaitu isi dari teks atau deretan penjelas. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Penulis itu ingin menyampaikan apa dari teks eksplanasi tersebut, ya. Nah, menjelaskan pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan dalam kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sikap, perilaku, tata cara kehidupan, dan budayanya. Contohnya, zaman dahulu, sebelum adanya listrik atau sebelum ditemukannya listrik, masyarakat menggunakan obor, lilin, atau lampu minyak. Setelah ditemukannya listrik, lebih memudahkan manusia lagi, yaitu rumah kita menjadi terang. Nah, sebelum ada alat-alat transportasi, budaya masyarakat yaitu berjalan kaki kemana-mana. Namun setelah ditemukannya alat transportasi, kita lebih menjadi seorang pemalas, budayanya menjadi pemalas. Kita kalau mau ke Alfa atau mau kemana, kita menggunakan sepeda motor atau menggunakan mobil. Nah, sebelum ada ATM, mengirim uang menggunakan wesel pos. Nah, ini lebih memudahkan, lebih cepat nyampe. Kalau wesel pos itu mungkin seminggu, sedangkan kalau ATM hanya paling 2 menit ya. Sebelum ada HP, bertanya kabar dengan mengirim surat menggunakan pos. Selanjutnya, setelah ditemukan televisi, ini merupakan hal yang menyenangkan karena dapat menikmati gambar dan suara sekaligus sebagai hiburan masyarakat. Nah, mungkin hanya itu dari Bu Dadah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.